Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Kembali lagi kami datang di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu, berbicaralah kepada setiap kami, agar kami mampu memahami, mengerti, dan Roh Kudus memampukan kami, sehingga kami mampu mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan singkat kita hari ini adalah Tuhan melihat motivasi hati kita dalam beribadah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hal serius yang sangat perlu kita bawa atau perkarakan adalah sebenarnya kita datang kepada siapa dalam beribadah, apakah kepada Tuhan atau gedung gereja? Datang pada Tuhan dan datang ke gereja itu jelas berbeda. Gereja yang dimaksud adalah gedung, ya. Orang yang datang ke gereja belum tentu datang pada Tuhan. Apabila benar kita datang pada Tuhan, sudah tentu dan pasti ada hubungan yang dibangun di sana. Ada perjumpaan dan pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, sehingga hidup kita ada perubahan dan pemulihan dari hari ke hari. Mengapa saya katakan demikian? Sebab Tuhan adalah pribadi, sehingga kalau kita datang kepadanya, hidup kita pasti diubahkan olehnya. Bila kita datang ke gereja, belum tentu kita berjumpa dengan Dia. Tetapi kalau datang ke gereja, bisa saja hanya sebagai rutinitas karena memang kita beragama Kristen, atau mungkin kita juga mencari hiburan bagi perasaan, menggantikan hiburan sekuler sehingga tidak ada perubahan hidup. Bahkan gereja bisa dikeramatkan hanya tempat menyembah dan mencari, ya ibaratnya pesugihan untuk mendapat kekayaan dan keuntungan lainnya. Atau bisa saja adalah ya gereja itu hanya sekedar setor perpuluhan atau setor persembahan, cukup sampai di situ. Jadi kalau kita saksikan atau kita mengalami hal demikian, maka sebenarnya sangat menyedihkan sekali kalau ini yang menjadi dasar kita. Betapa tragisnya kekristenan yang kita jalani selama ini, bahwa ternyata kita bukan datang pada Tuhan, tetapi datang ke gedung gerejanya. Itu sebabnya walau usia terus bertambah hingga tua, namun tidak ada kedewasaan iman, tidak terjadi di sana, melainkan tetap kanak-kanak rohani. Walaupun seringkali sudah merasa beribadah, bahkan dalam hidup sehari-hari masih bergelimang dengan berbagai macam dosa, kenikmatan dosa di sana. Apakah benar bila kita datang kepada Tuhan? Coba kita renungkan ayat berikut ini yang ingin saya bagikan, dan mari kita koreksi atau periksa hati kita. Dikatakan Yesaya 29 ayat 13 bahwa dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jadi apalah artinya jika mulut kita mempercakapkan tentang Tuhan dan bibir kita menyanyikan lagu rohani namun tidak ada dalam hati, sehingga semua itu seolah hanya sandiwara belaka bahwa kita berperan dalam sebuah sinetron. Tuhan Yesus juga mengutip ayat-ayat tersebut yang tadi saya sampaikan, Yesaya pasal 29 ayat 13. Dan Yesus berkata kepada banyak orang, hai orang-orang munafik,
Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Matius pasal yang ke-15 ayat 7-9. Jadi semua itu tidak ada artinya bagi Tuhan, sebab Dia tidak bisa disuap dengan menawarkan aktivitas ibadah dan nyanyian rohani, namun mengabaikan hati kita yang sejati. Bahkan Tuhan tidak beroleh tempat di sana. Kita harus sadari bahwa Tuhan melihat motivasi hati dan Dia berperkara dengan hati kita tentunya. Saya membagi ada 3 poin penting. Yang pertama, berkaitan dengan motivasi hati kita. Apakah poin yang pertama saya bagikan di sini adalah, apakah benar kita datang pada Tuhan untuk beribadah atau hanya melakukan kewajiban beribadah, datang ke gereja? Karena kita agama Kristen ya wajiblah setor muka di gereja seminggu sekali. Sesudah keluar gereja ya yang penting kan sudah setor ke gereja, absen hadir ya sudahlah, cukup sekian. Lalu yang kedua, apakah benar kita melayani Tuhan atau hanya melakukan dan menyelesaikan jadwal pelayanan di gereja? Ya sudahlah pelayanan ya, karena memang kita orang Kristen ya wajiblah melayani. Tapi belum tentu itu lahir dari hati kita yang rela untuk melayani. Lalu yang ketiga saya sampaikan di sini bahwa apakah benar kita datang kepada Tuhan karena haus dan lapar akan kebenaran, atau hanya datang ke gereja karena haus dan lapar akan ya ketenaran, kekayaan, popularitas, pengen dihormati, dihargai, disanjung, sehingga keluar dari gedung gereja maka ya hidupnya seperti biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Gereja atau gedung gereja tidak bisa menyelamatkan kita, sebesar apapun gedung gereja kita, semewah apapun dan siapapun pemimpinnya. Sebab hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita oleh korban darahnya di atas kayu salib. Sebab itu datanglah dan carilah Tuhan sungguh-sungguh sampai kita bertemu, kita bergaul, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita memiliki pengalaman rohani dan persekutuan yang nyata dalam hidup sehari-hari. Jangan sampai kegiatan organisasi yang kita lakukan, tapi hati kita menjauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jangan puas hanya ketika kita datang ke gereja beribadah, bernyanyi, dengar khotbah, beri persembahan, terima doa berkat dan pulang. Sebab ibadah sesungguhnya bukan pada hari Minggu dan 2 jam di gereja, tetapi setiap hari kita mempraktekkan atau memperagakan firman Tuhan. Jangan puas hanya ketika kita sudah menyelesaikan jadwal pelayanan tiap minggu. Sebab kehadiran Tuhan bukan pada hari tertentu dan 2 jam di gereja. Selebihnya sesudah keluar dari gereja, maka kita tidak pedulikan dengan apapun juga. Kita bertingkah laku, kita melakukan apapun sesukanya kita. Sehingga pada akhirnya kita tidak memaknai makna perjumpaan pribadi dengan Kristus. Karena memang kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dalam ibadah. Karena itu mari bertobat, menyerahkan diri. Pastikan motivasi kita ke gereja adalah sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Kristus secara pribadi, bukan yang lain. Yang lain bukan menjadi prioritas utama kita dalam beribadah. Kiranya Tuhan menolong, memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang menegur, menasehati kami agar kami
senantiasa mengecek motivasi hati kami dalam beribadah kepada Engkau di gereja. Ampuni dosa, kesalahan, pelanggaran kami sekiranya Engkau mendapati kami motivasi hati kami tidak berkenan di pemandangan. Kuduskan hidup kami, bawa kami ya Roh Kudus untuk mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Engkau. Kami bergaul karib dengan Engkau setiap hari, karena itulah yang disebut dengan ibadah yang sejati. Kami tahu bahwa Tuhan Engkau menginginkan hati kami, bukan yang lain. Karena itu Roh Kudus tolonglah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami mampu mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Saya mendoakan Bapak Ibu, saudara-saudari tetap terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus.